Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Ini sama seperti soal sebelumnya, jadi membuat persamaan lingkaran. Cuma di sini yang mesti kalian tahu adalah rumus jarak titik ke garis. Itu penting sekali. Oke, kita baca saja. Di sini ada persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran seperti ini ya. Artinya lingkarannya beda dengan ini, cuma pusatnya aja yang sama. Oke. Kita bisa langsung cek pusatnya. Tadi kalau nyari pusat dari persamaan lingkaran itu tinggal kita bagi yang nempel ini dengan minus 2. Kita bagi dengan minus 2. Maka pusat yang sesungguhnya adalah 4,-3 ya. Itu ya, langsung dapat ya pusatnya. Karena lingkaran tersebut itu menyinggung garis ini, sehingga kita butuh jari-jari tuh. Ya, kalau kita ilustrasikan tuh ada lingkarannya menyinggung garis ini ya. Menyinggung garis ya, sorry. Jadi jari-jarinya kan sama aja jarak dari pusat ke garis tersebut. Sehingga jari-jarinya pakai rumus jarak titik ke garis ya. Jarak titik ke garis. Jarak dari pusat yang 4,-3 ke 2x min y. Kita tulis di bawahnya aja. Ke 2x min 3y plus 6 sama dengan 0. Caranya ya gampang banget, tinggal dimasukin aja angka-angkanya. Ya, kita masukin. Jadi angkanya di situ 8, kemudian plus 9 ya. Kemudian plus 6, jangan lupa untuk dibagi dengan akar dari kuadratnya situ yang nempel sama x dan y. Sehingga hasilnya 17 tambah 6 itu 23. Dibagi dengan akar 4 tambah 9, 13. Ini jari-jarinya ya. Jari-jarinya seperti ini. Nah, ini jelek ya jari-jarinya. Oke, kita masukin ke rumusnya sekarang. Rumus pusatnya kan tadi dapat 4,-3 dan jari-jarinya 23 per akar 13. Sehingga lingkarannya itu auto x kuadrat plus y kuadrat. Kita kali min 2 semua ya tadi ya. Min 8x plus 6y ya. Berapa angka yang ada di sini? Ya, itu kita dapatkan dari 16 ditambah ini kita kuadratin 9, kemudian kita kurang ini kita kuadratin ya. Wih, 23 kuadrat tuh banyak juga ya. Gak apa-apa deh, ini cuma permisalan aja per 13. Jadi nanti dihitung angkanya ya, ini kan soal saya buat sesuai dengan prediksi, jadi mungkin angkanya besok nggak jelek ini ya, tinggal nanti dimasukkan ke sini. Itu soal nomor 6. Oke, kita ke soal nomor 7. Diketahui lingkaran L1 konsentris dengan L2. Nah, di sini udah dikasih tahu kalau konsentris itu sepusat. Mungkin besok nggak ada istilah seperti itu, artinya kalian mesti tahu bahwa konsentris itu artinya sepusat, berarti pusatnya sama. Dan lingkaran tersebut melalui titik 2,-1. Melalui titik, ini titik yang dilalui. Nah, persamaan L2 itu ini nih. Nah, berarti jari-jarinya kan pusatnya kan sama, berarti kita cari aja pusatnya. Kita bagi min 3 semua, jadi min 2 semua kita bagi, jadi 3,-2 itu pusat. Jadi lingkaran yang pertama. Karena melalui titik 2,1, dan kalau kita mau bikin persamaan lingkaran, kita mesti tahu jari-jari, berarti kita cari jari-jarinya ya. Pakai jarak 2 titik. Selisih 3 dan 2 kita kurangi, jadi 3 kurangi 2 kuadrat ditambah min 2 kurangi 1 kuadrat. Di hasilnya 1 ditambah 9 atau akar 10. Nah, lalu kita masukin ke persamaan lingkaran yang ditanyakan. Situ pusatnya itu 3,-2 dan jari-jarinya akar 10. Langsung ya, di x kuadrat plus y kuadrat min 6x plus 4y. Loh, kenapa sama? Ya sama karena kan sepusat atau konsentris nama lainnya. Lalu titik-titik-titik. Nah, kita isi dengan berapa? Kita kuadratin. 9 ditambah kuadratin lagi. 4 dikurangi, ini dikuadratin. Polanya selalu kayak gitu. 10 ya. Jadi 13 kurangi 10 ternyata hasilnya plus 3 ya. Sama dengan 0 gitu ya. Itu untuk pembahasan yang nomor 7. Jadi soalnya itu sebenarnya mirip-mirip, suruh bikin persamaan lingkaran terus, cuma dibuat dengan model yang berbeda. Dan kita lanjutkan ke soal nomor 8. Di sini ada
Pertanyaan persamaan umum lingkaran yang melalui titik 2, min 2, min 1, min 5, dan 2, 0 adalah yang mana? Nah, ini kalau kita kerjakan manual bakalan panjang banget ya caranya. Maka cara paling gampang itu sebenarnya kita bisa kerjakan dengan cara nembak ya. Jadi karena sengaja saya kasih pilihan ganda karena biar nanti lebih mudah mengerjakannya. Oke. Jadi pertama kita pilih titik yang ada di soal dan yang kira-kira itu angkanya gampang. Yang paling gampang ya ini nih. Artinya nanti 2 sebagai X dan 0 sebagai Y ya. Kita tembak ke ABCD-nya. Kalau kita ganti X-nya 2, Y-nya 0, apakah benar itu hasilnya 0? Kalau benar berarti lingkarannya itu betul ya. Kayak kita cek X-nya kita ganti 2 kan jadi 4 ditambah 0 ditambah 4 kali 2 8 ditambah 0 ditambah 12. Ini apakah hasilnya 0? Tanda tanya ya. Benar nggak tuh? Salah ya. Salah. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa 12-nya pasti harus, biar 0 pasti harus minus 12 pasti. Kenapa seperti itu? Karena sini nilainya 4 sama 8 ya. Udah ketahuan pola bilangannya. Jadi bentuknya saya pakai yang A, cuma 12-nya harus minus. Nah, dari sini kan kita tahu yang mungkin yang 12 yang minus bentuknya kayak sama yang A. Ininya positif, yang ininya negatif. Ini positif, ini negatif. Berarti yang mungkin itu bisa C sama E gitu. Nah, jadi kita udah tahu jawaban yang mungkin. Kemudian setelah itu kita pakai yang titik yang lainnya nih. Mungkin kita bisa pakai yang ini kecil ya. Yang P 2 sama min 2. Kita ganti X-nya 2, Y-nya min 2. Kita cek yang C saja. Kalau betul berarti itu jawabannya. Tapi kalau salah berarti yang E. Jadi X-nya diganti 2 jadi 4. Ditambah Y-nya ganti min 2 jadi 4 juga. Kemudian ditambah 4 kali 2, 8. Dikurangi ya 2 kali min 2, min 4. Jadi plus 4. Min 12. Nah ini apakah 0? Gitu. Nah ini nggak mungkin karena ini nilainya lebih dari 12. Berarti jawabannya yang E itu. Lanjut ke soal nomor 9. Pertanyaannya nilai N jika titik min 3, N terletak pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat adalah. Nah ini gampang banget, tinggal kita substitusi ya. Min 3-nya sebagai X, N-nya sebagai Y. Ya kita masukin ke X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Di situ 5 kuadrat itu 5. Kita ganti X-nya dengan min 3 kan jadi 9 ditambah N kuadrat sama dengan 25. Kita pindah ruas saja, N kuadrat sama dengan 25 kurang 9, 16. Maka N-nya berarti plus minus akar 16. Jangan lupa jawabannya bisa plus bisa minus. Berarti bisa 4, bisa juga min 4 gitu. Jadi jawabannya harus ada 2 ya. Setiap bentuk titik ketika substitusi dalam lingkaran itu jawabannya harus ada 2. Oke. Itu jawabannya. Soal nomor 10 juga sama, ini tentang posisi lingkaran. Cuma di sini bentuknya lingkarannya belum ada, jadi nggak bisa kita substitusi. Di sini cuma diketahui pusat sama jari-jari. Nah, rumus persamaan lingkaran kan X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Kita suruh ngecek hasilnya sama, lebih atau kurang ya. Ya udah, ini pusat itu A sama B jadinya. Nah, kemudian kalau titik berarti X sama Y. Tinggal kita masukin. X-nya berarti di situ kita ganti 2, kita kurangi dengan 1, dikuadratkan. Kemudian Y-nya kita ganti dengan 3, dikurangi B-nya 3. Juga sama ya, dikuadratin. Kemudian ini titik-titik-titik aja karena kita mau nyari hubungannya lebih dari atau kurang dari. R-nya diganti 2. Kemudian dihitung 2 kurangi 1, 1 kuadratin 1 ditambah dengan 0. Titik-titik 4 jadinya. Nah, 1 titik-titik sama 4. Nah, kira-kira hubungannya bagaimana nih? Hubungannya sudah pasti kurang dari. Kalau kurang dari artinya berada di dalam lingkaran. Gitu, di dalam lingkaran. Jadi nanti jawabannya ada 3 versi. Kalau misalkan kurang dari di dalam, kalau lebih dari itu di luar. Nah, kalau hasilnya sama dengan berarti berada pada lingkaran atau terletak pada lingkaran gitu ya. Nah, itu untuk soal yang jenis nomor 10, nanti angkanya diganti. Yang angkanya persis, positif-positifnya, cuma angkanya berbeda. Oke.